يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. عليك الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات. والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وأصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد، أيها الحفل الكريم الإخوة والأخوات الموالون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam suasana gembira, dalam suasana sukacita, dan untuk melengkapi kebahagiaan kita ini akan kita bacakan beberapa abyat syairiyah, beberapa pantun atau syair dalam bahasa Arab yang diakhiri setiap syairnya satu kali salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah gabungkan nama nabinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dhamma ila ismi an-nabi ila ismihi id qala al-mu'adhdhin id qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu. Ketika para muadzin 5 kali mengucapkan asyhadu. Pertama asyhadu, yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, selanjutnya nama Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa dhamma ila ismi an-nabi ila ismihi id qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Dan Allah mengeluarkan, membetaskan dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, disematkan untuk Sayyidul Wujud Muhammad. Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun. Kalau dul arsh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berada di arsh, namanya adalah Mahmud. Fadul arshi mahmudun
mereka ini adalah cahaya-cahaya Allah. Mereka ini manifestasi cahaya yang benderang di bumi ini adalah Muhammadin wa Aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa tis'atul ma'sumin min dzurriyyatil Husain. Humun nur, nurullah jalla jalaluhu, humud din waz zaitun wasyaf'u wal watru. Mereka ini adalah nur, cahaya-cahaya Allah. Mereka ini adalah din waz zaitun wasyaf'u wal watru. Mereka yang ganjil, mereka yang genap. Awaluhum Muhammad, awsatuhum Muhammad, akhiruhum Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mahabit wahyillah, khuzanu ilmihi, mayamin fi abyatihim, nazalat dzikru. Mereka adalah mahabit wahyillah, tempat naik turunnya wahyu Allah, yaitu Nabi Muhammad beserta keluarganya. Khuzanu ilmihi, khizanah keilmuan Allah ada pada mereka. Mayaminu fi abyatihim nazalat dzikru. Semua makna-makna kandungan abyat-abyat mereka turun dzikir, turun Al-Quran yang memuji, bukan lagi lisanus syair. Wa asma'uhum, dan nama-nama mereka, wa asma'uhum maktubatun fawqa arsyihi, dan namanya maktub ala yaminil ars, di samping kanan arasnya Allah, nama Muhammadin Habibillah wa Fatimah Sayyidatul Nisa dan lain sebagainya. Semua orang-orang Ahlul Bait namanya 12 manusia dan 12 imam dan 14 manusia suci namanya ada. Asma'uhum maktubatun fawqa arsyihi, maknunatun min qabli an yukhlaqa ad-darru. Mereka telah diciptakan sebelum alam dar ini sudah ada. Mereka asbahun nur, adalah hiasan cahaya-cahaya Allah di sana di arasnya Allah tabaraka wa taala. Walaulahum lam yukhlaqillahu adaman. Kalau tidak karena mereka, Allah tidak ciptakan Adam, tidak ciptakan semuanya, langit, bumi, semuanya. Dari barusan yang kita baca doa dan hadisul kisah disebut laulahum, tidak diciptakan semuanya. Walaulahum lam yukhlaqillahu adaman wala kana zaidun fil anam wala amru. Tidak ada Zaid, tidak ada Amr, tidak ada Bakar, tidak ada Fulan, tidak ada Alan, tidak ada langit dan bumi, semuanya karena nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wala satahat ardun wala rufi'at sama, tidak sejajar bumi, wala rufi'at sama, tidak menjulang tinggi langit Allah, wala tala'at syamsun, dan tidak muncul matahari, wala ashraqal badru salawat. Alhamdulillah, kita cukupkan abiyatus syariah dan kita masuk saat ini kajian tentang Al-Imamus Sibt Abu Muhammad Al-Hasan Al-Mujtaba salawatullahi wa salamuhu alaih. Beliau cucu daripada Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk daripada dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ayat tadi yang kita baca di awal dari surat Al-Imran ayat 33 dan 34. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya bahwa Allah telah memilih, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah menjadikan mereka adalah sosok-sosok Mustafa. Mereka adalah Mustafawin. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dari sekian banyak makhluk Allah. Allah memilih siapa? Innallaha astafa Adam. Kemudian wa Nuhan. Kemudian Syekhul Mursalin Nabi Allah Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wassalam.
kemudian wa ala Ibrahim, dan keluarga sampai keturunan Ibrahim, wa ala Imran, dan putra keluarga Imran, baik Musa ibn Imran atau Isa putri dari Maryam binti Imran. Allah memilih dan menjadikan mereka adalah buyutatul anbiya, menjadikan mereka adalah rumah-rumah kenabian alal alamin. Kemudian terus berlanjut, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dzurriyyah yang dilanjutkan satu sama lain sampai ila yaumis sa'ah, ila qiyamis sa'ah. Mereka akan terus ada dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Allah adalah zat yang maha mengetahui dan yang maha mendengar. Kita yakini bahwa Al-Imam Hasan Al-Mujtaba adalah termasuk dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dari mana? Dari Alu Ibrahim. Karena Alu Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Ismail. Dari Ismail inilah lahir sosok paling mulia, afdalul nabiyyin wa sayyidul mursalin, Muhammad ibn Rasul Rabbil Alamin sallallahu wasallamu alaih. Kemudian dari Muhammad lahirlah putri beliau Fatimah Az-Zahra. Dari Fatimah inilah dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib. Kita semua membaca fi Zawajin Nurain, ketika Allah menikahkan, ketika Allah menggabungkan dua cahaya ini melalui Rasulnya di bumi dan di langit, kebahagiaannya begitu nyata. Adapun kalau kebahagiaan fil ard, kebahagiaan di muka bumi ini, Allah memerintahkan Rasulnya untuk yaqidu mahafilan, untuk mendirikan upacara perhelatan akbar pernikahan Ali wa Fatimah. Kemudian dikatakan Rasul melakukan dzabihah, membuat undangan azaim azimah. Lebih dari 4.000 hadirin menyaksikan pernikahan dua sosok suci ini, yaitu Ali wa Fatimah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tangan Ali dengan tangan kanannya, kemudian membawa Fatimah Az-Zahra dengan tangan kirinya, meletakkan kedua tangan ini di bagian dadahnya. Kemudian Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala baina a'yunihima. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mencium kening Fatimah dan kening Ali bin Abi Thalib. Bahkan di riwayat yang lainnya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan halib, diberikan laban yaitu susu segar. Kemudian mengatakan ishrab fidak ibnu ammik, minumlah ini wahai Ali, jiwaku tebusan untukmu. Diminum sedikit oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisanya diberikan oleh Fatimah. Beliau mengatakan ishrabi fidaka nafsi abiki, minumlah ini wahai Fatimah putriku, jiwaku tebusan untukmu wahai putriku. Diminum oleh Fatimah Az-Zahra salawatullahi wasallamuhu alaiha. Kemudian beliau mengatakan kepada Ali dan mengatakan kepada Fatimah, ya Ali, ni'maz zawja zawjatuk. Wahai Ali, sesungguhnya sebaik-baiknya istri adalah istrimu. Kemudian berkata kepada putrinya Sayyidatul Nisa Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, inna khairal ba'li ba'duki, sesungguhnya sebaik-baiknya suami adalah suamimu. Kemudian dituntun masuk ke rumahnya, fi hujuratin Nabi, di rumahnya mereka, rumahnya Ali dan Fatimah. Kemudian melihat rumah itu begitu sederhana. Pernah kita sampaikan, kullu jullaan yaduhu min khazab, semua perabotannya terbuat dari tembikar, dari tanah yang kemudian dipanaskan, dibakar, semua hakada. Dikatakan beliau merintihkan air matanya. Kemudian beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akhrij minkuma al-katsir at-tayyib. Semoga Allah mengeluarkan dari sosok cahaya agung, sosok mulia agung ba'da Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu putrinya, belahan jiwanya Fatimah, dan ibnu ammihi wa nasr Rasul Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah mengeluarkan dari kalian al-katsir at-tayyib, yang banyak dan tayyib, dan samarah, dan buah pertama kali dari pernikahan ini adalah
cucu Rasulullah yang wajahnya seperti rembulan, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan Az-Zaki Al-Mujtaba, putra Ali Al-Murtada, putra dari Fatimah Az-Zahra, cucu dari Al-Mustafa Muhammad. Beliau, kalau kita mau membaca bahwa Fatimah Az-Zahra pernikahannya adalah awal Dzulhijjah tahun 2 Hijriah, kemudian pertengahan bulan Muharram, pertengahan bulan daripada Ramadan, Al-Imam Al-Hasan lahir putra pertamanya. Sehingga kalau kita hitung secara lahiriah, secara normal, maka setelah menikah sesaat itu langsung beliau hamil dan persis 9 bulan. Kalau Dzulhijjah di tahun 2 Hijriah, maka masuk tahun baru Muharram tahun ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai persis bulan Ramadan 9 bulan lahirlah cucu yang dinanti-nanti dari keluarga Risali, dari keluarga Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lahirlah Imam Al-Hasan. Dikatakan di dalam riwayat ketika Sayyidatuna wa Maulatuna Fatimah Az-Zahra dalam mengandung putra pertamanya, datang Ummu Fadl. Siapa Ummu Fadl? Fatimah Az-Zahra. Berapa umurnya ketika dinikah? Kapan ketika beliau hamil pertama? Dikatakan oleh Al-Mas'udi ahli nasab bahwa Fatimah Az-Zahra dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib umurnya 9 masuk ke 10 tahun. Kemudian tahun pertama Hijriah dinikahkan, di akhir-akhir tahun pertama masuk tahun kedua dipersunting oleh Ali, kemudian langsung hamil, dan ketika lahir Al-Imam Al-Hasan, wanita mulia ini umurnya 11 tahun, Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Hitungannya bagaimana? Bahwa Fatimah dilahirkan khamsalil bi'sah, bahwa Fatimah dilahirkan tahun kelima setelah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup bersama Nabi Muhammad dan ibundanya Khadijah 5 tahun. Kemudian setelah itu sakit, kemudian wafatlah Khadijah. Setelah itu hidup lagi sampai 2 tahun berikutnya, kemudian hijrah tahun pertama sehingga beliau selesai 9 tahun, 10 tahun dinikah oleh Ali, 11 tahun Fatimah Az-Zahra melakukan yang disebut dengan laktasi, yakni wanita yang melahirkan dan menyusui putra pertamanya Al-Hasan Al-Mujtaba salawatullahi wassalamuhu alaihi. Wa tahrul wahid, punya anak berikutnya Al-Imam Al-Husain. Wa tahrul wahid, punya anak berikutnya. Wa hakadha mutataliyah, sampai ketika umur 18 tahun, bunga yang mekar ini, kuntum yang begitu wangi ini layu dan menyusul keharibaan ilahi, menyusul untuk gabung dengan ayahnya salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Lahirlah putra pertamanya ketika beliau dalam masa kandungan Al-Hasan. Ketika beliau mengandung Al-Imam Al-Hasan, Ummu Fadl datang mengatakan, ya Rasulullah. Siapa Ummu Fadl? Ummu Fadl adalah ibunya Fadl. Fadl adalah anaknya Abbas ammun Nabi. Punya anak namanya Qusum. Qusum ini masih bayi dan dia masih laktasi, dia masih menyusui. Fatimah hamil tak lama, kemudian datanglah wanita ini kepada Rasulullah mur'ibatan, dalam keadaan ketakutan, dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ra'aitu fil manam, sesungguhnya aku menyaksikan di mimpiku, di tidurku, seolah-olah penggalan daripada dagingmu terjatuh di bagian pahaku dan berdarah-darah ya Rasulullah. Aku takut akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Kemudian Rasulullah tersenyum mengatakan, khairan ra'aiti, kebaikan yang kamu lihat. Sesungguhnya Fatimah saat ini sebentar lagi akan melahirkan, dan engkau salah satu wanita al-murdi'at al-Hasan salawatullahi wassalamuhu alaihi. Sehingga engkau akan menjadi salah satu wanita yang akan menyusui Al-Imam Al-Hasan al-Mujtaba salawatullahi wassalamuhu alaihi. Al-Imam Al-Hasan, semua keindahan ada padanya. Namanya Hasan, imanuhu Hasan, akhlaquhu Hasan, karamuhu Hasan. Pernah kita sampaikan dan tiap tahun kita sampaikan bagaimana beliau dikenal dengan karim ahlul bait, bagaimana beliau dikenal sosok yang paling dermawan dari ahlul bait. Ada orang datang sehingga beliau untuk menjaga wajah
kehormatannya. Beliau mengatakan, tulislah di bagian tanah atau secari kulit sehingga kamu menjaga kehormatan air wajahmu, sehingga kamu tidak meronta-ronta nulis di hadapanku meminta, diberikan. Tidak, ma'a'ta sa'ilan illa aghna. Berriwayat, tidak ada seorang yang minta kecuali menjadikan orang itu menjadi orang yang kaya raya, illa aghna, kecuali mencukupi kehidupannya bahkan untuk setahun. Wahakala. Alhamdulillah di Surabaya banyak insyaallah yang seperti Al-Imam Al-Hasan. Naam, kalau iya, wah ini lagi ternyata orang yang sama datang lagi dan mengetuk. Nah, seharusnya kita menjadikan Al-Imam Az-Zain Al-Abidin mengatakan marhaban bihamil zadi ala al-akhirah. Harusnya kalau ada orang yang mengetuk pintu kita mengatakan selamat datang kepada orang yang siap memikul perban pikulanku atau zatku kelak yaumul akhirah. Al-Imam Al-Hasan, keimanannya indah, wajahnya indah, perisai akhlaknya indah, semuanya indah. Bahkan beliau ruya an Sayyidina Al-Hasan, an abihi Abil Hasan, an jaddihi Jaddil Hasan, inna ahsan al-Hasan khuluqul Hasan. Bahwa diriwayatkan dari Imam Hasan, dari ayahnya yaitu Abul Hasan, dari kakeknya Jaddul Hasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya inna ahsan al-Hasan, sesungguhnya sebaik-baiknya yang hasan, sebaik-baiknya yang indah, sebaik-baiknya keindahan adalah khuluqul hasan, yang memiliki akhlak yang hasanah, akhlak yang indah. Dan itu semua telah dicontohkan, telah ada pada sosok pribadi Abu Muhammad Al-Hasan Al-Mushri. Akan tetapi Al-Imam Al-Hasan dengan semua haibah beliau, dengan semua kemuliaan beliau, beliau sosok yang mazlum. Beliau sosok yang kurang diindahkan kemuliaannya, seolah-olah popularitasnya, seolah-olah pamornya kalah dengan adindahnya Al-Imam Al-Husain salawatullah wassalamuhu alaih. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Al-Imam Al-Hasan afdalu min Al-Husain ala al-itlaq, bahwa Al-Imam Al-Hasan lebih afdal daripada Al-Imam Al-Husain secara menyeluruh. Kapan? Di saat ketika beliau menjadi imam muftaradut ta'ah, masa 10 tahun kepemimpinan beliau itu adalah masa yang mengalahkan semua ahli zamannya, bahwa imam yang menjadi imam wajib diikuti, maka beliau paling afdal. Afdalnya arba'ata asar maksum adalah khamsa ahlul kisah. Paling afdalnya ahlul kisah adalah Sayyidul Wujud Muhammad, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Al-Hasan, baru Al-Imam Al-Husain salawatullahi wassalamuhu alaih, baru kemudian bitasalsul, secara tasalsul, secara mata-rantai kepemimpinan yang mereka menjadi paling afdal. Imam Al-Hasan di kehidupan setelah ayahnya, beliau paling afdal, bahkan mengalahkan keafdalan Al-Imam Al-Husain salawatullahi wassalamuhu alaih. Akan tetapi dalam teks riwayat yang kita baca fi ziyarah, beliau mengatakan dalam teks ini, asyhadu annaka ishta madluman wa madaita syahidan. Aku bersaksi bahwasanya engkau ya Imam Al-Hasan hidup dalam keadaan madlum, ishta madluman wa madaita syahidan, dan engkau berlalu wafat dalam keadaan syahid. Beliau sosok imam yang sangat madlum, dicemooh, dicibir, diolok-olok, tidak dihargai suaranya, tidak diindahkan perintahnya. Saya akan berikan contoh bahwa beliau sampai ada orang yang dikatakan al-muhakkimah, yakni orang-orang tahkim. Ketika setelah zamannya Amirul Mukminin kemudian terjadi tahkim, orang-orang ini disebutnya muhakkimah, atau yang lebih dikenal dengan khawarij. Orang ini mengatakan ya mudhillal mu'minin, mengatakan kepada Imam Al-Hasan, engkau adalah orang yang menghinakan orang-orang mukmin. Bahkan Imam Al-Hasan dikatakan laqad kafarta ya Hasan, engkau telah kafir wahai Hasan. Kenapa? Karena mengambil sikap untuk terjadi hudnah, untuk terjadi musalahah, perdamaian dengan Muawiyah demi menjaga pertumpahan darah. Dan beliau merealisasikan 10 tahun lebih di masa kehidupan beliau. Beliau menjadi imam setelah ayahnya tahun 40 Hijriah sampai beliau wafat tahun 50 Hijriah. 10 tahun masa imamah beliau, kepemimpinan beliau, wala qatratu dam,
tanpa setetes darah pun. Dan Imam Hasan merealisasikan semua itu. Akan tetapi Muawiyah, sosok yang harusnya berjanji untuk selalu setia dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Imam Hasan padanya, pertama kali langsung ketika dia sampai di Kufah, apa yang dikatakan oleh Muawiyah? Ini kajian penting dan kita akan membaca bagaimana kondisional saat ini, dewasa saat ini di kawasan. Begitu eratnya ada kaitannya antara Imam Hasan dan Muawiyah dan kejadian orang-orang yang ada di Syam saat ini. Imam Hasan kemudian memberikan syaratnya, jangan melakukan perampasan kepada para Syiah Amirul Mukminin, jangan menindas orang-orang para pecinta Amirul Mukminin, jangan melakukan pembunuhan, jangan begini, jangan begitu, dan terakhir jangan menentukan siapa pemimpin setelahmu, berikan kepada syura bainahum, kepada untuk diwakilkan dengan suara terbanyak siapa yang akan menjadi khalifah setelahmu. Apa perjanjian ini? Akankah diindahkan oleh Muawiyah? Muawiyah mengatakan, aku disyaratin oleh Abu Muhammad Al-Hasan, akan tetapi semua syaratnya itu aku letakkan di bagian kakiku. Tidak mengindahkan semua syarat itu dan dilanggar semuanya. Kemudian pertama kali dia memerintahkan orang-orang ketika beliau berada di pertengahan antara Dujail dan Baghdad, mereka menusukkan fi fakhdil imam, di bagian paha Al-Imam Al-Hasan, sehingga beliau terluka, dibawa ke salah satu pecintahnya. Kemudian beliau kembali dari kota Irak ke tempat asal beliau, asal kakek beliau, ke Madinatul Munawwarah, dan berada di Madinatul Munawwarah sampai berlanjut demi menjaga kehaibahan, demi menjaga marwah Islam. Al-Imam Al-Hasan sukses. Akan tetapi adakah Imam Al-Hasan seperti yang digambarkan bahwa Al-Imam Al-Hasan mudhillal mu'minin, Al-Imam Al-Hasan yang menghinakan orang-orang mukminin, Al-Imam Al-Hasan jubun wal iyadu billah, Al-Imam Al-Hasan pengecut, Al-Imam Al-Hasan penakut wal iyadu billah, Al-Imam Al-Hasan adalah syuja'un, Al-Imam Al-Hasan adalah pendekar pemberani, kajaddihi wa abi, seperti kakek beliau dan ayah beliau Amirul Mukminin. Mau bukti? Saya akan buktikan salah satu bentuk keberanian lugas yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hasan. Beliau pernah ketika Muawiyah berada di kota Al-Kufah, naik di mimbarnya, dia katakan, ini mimbar dulu ya, mimbarnya Ali bin Abi Thalib, tempat menyampaikan wahyu yang turun kepada Sayyidul Wujudi Muhammad. Ini yang ternyata kemudian nala Amirul Mukminin sallallahu wasallam mulai menjelek-jelekkan Abul Hasan, Abu Turab, Ali sallallahu wasallam. Kemudian di situ ada hadir di masjid yang sama di Kufah Al-Imam Al-Hasan, hadir Al-Imam Al-Husain, putra-putra beliau dan lainnya, para khullas syi'atihi juga ada. Imam Al-Husain alaihi salam hendak berdiri, dikatakan dalam riwayatnya Al-Imam Al-Hasan masaka biyadihi, memegang tangannya untuk memerintahkan tetap duduk, dan beliau yang berdiri. Siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba sallallahu wasallam alaihi. Saya akan bacakan teksnya. Fa'akhadha Al-Hasan biyadihi fa'ajlasahu. Kemudian Al-Imam Al-Hasan memegang tangan Al-Husain untuk tetap sabar, duduklah biar beliau. Faqam, maka Al-Imam Al-Hasan berdiri untuk menimpali, memberikan jawaban Muawiyah yang lagi menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib di mimbarnya Ali bin Abi Thalib di Masjidil Kufah. Apa yang dikatakan? Faqal ayyuhad dakiru aliyan. Hei, engkau siapa? Tidak disebutkan Muawiyah. Terlalu rendahan, terlalu mengotori majlis untuk menyebutkan nama orang kotor ini. Ayyuhad dakiru aliyan, yang menyebutkan keburukan untuk Ali bin Abi Thalib. Ana Al-Hasan wa abi Ali. Aku adalah Hasan dan ayahku adalah Ali. Wa anta Muawiyah wa abuka Sakhr, dan engkau adalah Muawiyah dan ayahmu dan bapakmu adalah Sakhr, yakni Abu Sufyan. Wa ummi Fatimah Az-Zahra wa ummuka Hind, ibuku Fatimah Az-Zahra dan ibumu adalah Hindun, pemakan hatinya Hamzah. Wa jaddi Rasulullah, dan kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa jadduka Harb,
dan kakekmu adalah Harb, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, maka bisakah kita bandingkan mana yang lebih mulia? Wajadtuka Harb, wajaddati Khadijah, dan nenekku Khadijah, wajaddatuka Utailah, dan nenekmu adalah seorang wanita yang ma'rufah bil jahiliyah, orang yang yakni kurang baik dalam perilakunya. Fala'anallahu ahmalana dzikra. Kemudian beliau memberikan, seharusnya kalau kamu tahu perbandingan siapa ayahku, siapa ayahmu, siapa kakekku, siapa kakekmu, siapa kira-kira yang layak untuk kamu lakukan cemooh dan mencibir yang kau lakukan di masjid yang suci ini. Beliau menunjukkan keberaniannya dengan mengatakan, wahai Muawiyah, siapa yang lebih mulia? Kalau ibuku adalah Fatimah Az-Zahra, sedangkan ibumu adalah siapa? Hindun. Siapa Hindun? Ibnu Aqilatul Akbar, yang pemakan daging segar hatinya Hamzah, dimakan kemudian dimuntahkan karena tidak mampu. Inilah Hindun. Mana Fatimah dan mana Hindun? Kakekmu siapa? Harb. Sedangkan kakekku Rasulullah. Ayahmu siapa? Ayahmu adalah Abu Sufyan atau Sakhr. Sedangkan ayahku Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah terdiam, dan para orang-orang yang ada di masjid mengatakan amin, amin, mengamini apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hasan. Kemudian Al-Imam Al-Hasan salawatullahi wasallamuhu alaih menjadikan beliau keluar dari masjid dan mengakhiri semua diskusi yang terjadi, bahwa menunjukkan Al-Imam Al-Hasan tidak pernah takut sedikit pun, melainkan keadaan pada saat itu, huruf pada saat itu mengharuskan Al-Imam Al-Hasan untuk mengambil kesimpulan, untuk mengambil sikap melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Karena Muawiyah sedari awal telah memerangi Ali bin Abi Thalib, huruf tahinah, peperangan terus memanas sampai Ali bin Abi Thalib terbunuh. Kemudian maka Al-Imam Al-Hasan berkali-kali mengetes, setidaknya 3 kali beliau mengetes bagaimana para pengikutnya ini. Ternyata pengikutnya sudah terpengaruh dengan orang-orang yang ada di zaman itu. Sebagian mereka adalah muhakkimah, sebagian mereka adalah khawarij, tidak tersisa banyak dari para pecintahnya. Sehingga beliau harus menjadikan benar untuk tarayus, untuk sedikit mengambil kesempatan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Imamnya berjuang dengan mengambil untuk damai orang-orangnya menjelek-jelekkan Al-Imam Al-Hasan. Dan Imam Hasan 10 tahun tetap terjaga, bahkan 10 tahun setelah wafatnya masih tetap menjaga. Bahkan beliau mewasiatkan kepada Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam, beliau mengatakan, akhi Al-Husain, engkau adalah khalifah setelahku, engkau adalah imam min ba'di dan lain sebagainya. Wahai Husain, kalau aku wafat, in ana mitu fakafinni faghsilni dan lain sebagainya, engkau yang melakukan pemulasaran jenazahku. Kemudian beliau mengatakan, zurni, bawalah aku untuk aku kau ziarahkan terakhir sebagai perjanjian terakhir kepada maqam jaddi Rasulullah, wadfunni inda jaddati Fatimah binti Asad. Kemudian makamkanlah aku di samping nenekku Fatimah binti Asad. Tidak usah kau memaksa untuk dimakamkan diriku di makamnya Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Dan benar ketika wafat dilakukan pemulasaran jenazah. Lihat ini makdumiyahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, dibawa oleh Bani Hashim. Keadaan yataqatalun bainahuma, hampir satu sama lain terjadi peperangan besar, bunuh-bunuhan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah yang ada di Madinah. Al-Imam sudah berwasiat untuk dimakamkan di mana? Di makam Baqi, di samping neneknya, yaitu Sayyidatuna wa Maulatuna Fatimah bintu Asad, ibunda Amirul Mukminin. Akan tetapi terakhir kalinya dibawa untuk diziarahkan di musara maqam Ar-Rasul Al-A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dilakukan umat? Jahazul Jaisah, segerombolan umat ini mengepung di sekitaran makam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahwa Imam akan dimakamkan di makam Rasulullah. Diketuai oleh Marwan bin Al-Hakam. Kemudian menghunuskan dan melempari anak panahnya, mengatakan, "Fawallah, kalau tidak karena wasiat akhi Al-Hasan,
aku akan akhiri dan terjadi peperangan. Akan tetapi Al-Imam demi menjaga tidak adanya pertumpahan darah, maka beliau hanya mengatakan, aku membawa jasad akhi Al-Hasan hanya untuk perjanjian terakhir dengan kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kami akan bawa ke makam jaddatuna Fatimah. Dan benar, siapa yang melakukan semua umat pada saat itu. Sehingga Imam Al-Hasan di hari kelahiran ini, sosok yang begitu mulia ini, ibunya yang begitu mulia, ayahnya yang begitu mulia, kakeknya begitu mulia, neneknya begitu mulia, madluman wa madaita syahida. Engkau hidup dalam keadaan madlum dan wafat dalam keadaan syahid, wahai Imam Al-Hasan sallallahu wasallam alaihi. Imam yang berani. Imam Hasannya wafat tetap salam, tetap memberikan perdamaian. Akan tetapi setelah wafatnya Imam Al-Hasan 10 tahun berikutnya, tahun 60, ketika Imam Al-Hasan syahid, beliau diracuni oleh siapa? Oleh istrinya sendiri karena rayuan tipu daya Muawiyah kepada Ja'dah bint al-Ash'as akan dituangi uang dan harta yang begitu banyak dan akan dinikahkan dengan Yazid. Membiasakan dirinya, mengharuskan dirinya tega untuk melakukan pembunuhan kepada Imam Al-Hasan, diracuni Imam Hasan. 40 hari berikutnya racun ini terus menjadikan tubuhnya sesaat membiru, memanas, sampai mengeluarkan beberapa organ tubuhnya, hatinya dipos, darah yang keluar dari batuk dari lisan beliau. Kemudian beliau wafat. Istri ini mendapatkan harta dan semuanya, tapi tidak dinikahkan dengan Yazid. Kemudian apa yang dikatakan? Nikah lagi. Siapa anaknya Ash'as ini? Siapa? Ja'dah bint al-Ash'as ibn al-Qais. Nikah dengan seorang punya anak. Anaknya ini dicemooh sama orang-orang Arab. Yabna musammimatil azwaj. Wahai putra dari seorang ibu yang tukang peracun suami. Ini peracun suami siapa? Ja'dah bint al-Ash'as. Membunuh Al-Imam Al-Hasan sallallahu wasallam alaihi. Beliau wafat 50 tahun 60, 10 tahun setelah wafatnya Al-Imam Al-Hasan, hancurlah, halaklah siapa? Rezim pemerintahan awalul mulukin fil Islam, yang menciptakan monarki pertama kali di Islam dengan diktatoriah, dengan kekejaman, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, dengan memaksa putranya Yazid al-Khammar, Yazid si pemabuk, untuk menjadi khalifatul muslimin, pemimpin tertinggi bagi orang-orang muttaqin. Maka Al-Husain sallallahu wasallam alaihi harus bergerak. Dan di dewasa saat ini berupaya 30 tahun, Hasan kontemporer, Sayyiduna Syahid al-Aqdas fil Muqawamah, As-Sayyid Hasan Nasrullah Sayyidul Muqawamah, dalam poros perlawanan untuk menjaga dima'il muslimin. Akan tetapi mara Hasan, terjadilah pertumpahan darah. Famara Hasan Nasrullah, terjadi pertumpahan di kawasan. Bagaimana saat ini dunia menjadi yandalahul jabi, menjadikan mengerutkan kening kita atas perbuatan orang-orang yang mengeklaim dirinya grup gerombolan HTS, Hayat Tahrir Syam, yang mereka mengatakan ingin mentahrir Syam, ingin membebaskan Syam, ternyata melakukan sekterian, syarat dengan syarat dengan semena-mena, melakukan pembunuhan istibdadi atas nama ras dan madhab. Mereka melakukan pembunuhan kepada para Alawi, kepada para pecinta Ahlul Bait, kepada Alawiyin, kepada Syi'amirul Mu'minin, kepada Nasara, semuanya yang dianggap sebagai fulul nizam as-sabiq, sebagai sisa-sisa pemerintahan terdahulu. Akankah mereka melakukan demikian? Dari yu'idu nafsah, sejarah ini kembali terulang. Dikatakan Mukhtar As-Saqafi sebelum beliau gugur mengajak orang-orang ini, mari kita berjuang terakhir untuk melakukan peperangan dengan Alu Zubair, putra-putranya Zubair. Mereka diam karena merasa capek dengan peperangan, karena harus merasa menjaga darah dan lainnya. Membiarkan Mukhtar diikuti mungkin segelintir orang, 6-10 orang, gugur syahid.
yarfa'ur ras, mendapatkan kemenangan dengan gugur syahid. Kemudian masuklah transisi perpindahan pemerintahan setelah Mukhtar diambil oleh Zubairi al-Zubairi. Apa? 6.000 sisa-sisa orang-orangnya Mukhtar yang dianggap akan diberikan aful am, akan diberikan pengampunan secara besar-besaran, ternyata 6.000 itu dibunuh semuanya oleh al-Zubair. Pertumpahan terus, darah demi darah. Akan tetapi hanya dan lagi-lagi hanya dunia ini melek siapa yang selalu memperjuangkan jangan sampai terjadi pertumpahan darah, yaitu mereka yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan amirul mu'minin wa tis'atul ma'sumina min mulkihi a'immatan wa sadatan wa qadatan, yang menjadikan mereka yang ikrar tiada Tuhan kecuali Allah, kemudian tiada Rasul kecuali Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, kemudian Ali sebagai khalifahnya, dan 11 putra-putra Amirul Mukminin sebagai para pemimpinnya. Lidzikri sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dunia tahu siapa yang berupaya untuk bernegosiasi menjaga darah. Darah ini tidak main-main. Hurmatul mukmin, kehormatan mukmin indallah a'zamu min hurmatil Ka'bah. Kalau kita sudah berani untuk membiasakan diri kita dikit-dikit mengkafirkan, ini bibit awal. Apa bibit awalnya? Mungkin kalau dengan rasa kebahagiaan ini. Apa bibit awalnya? Seperti yang sering disampaikan para kiai-kiai Nusantara yang ada di Indonesia. Pertama, cirinya jidanya agak hitam, memanjangkan jenggotnya, memendekkan celananya, takbir, doa. Wahakala, inilah bibit pertamanya, yaitu apa? Bibit embrio ISIS. Orang-orang yang melakukan rasis dan melakukan pembunuhan atas nama madhab. Sehingga inilah siapa yang berupaya untuk terus menjaga, untuk mempersatukan Islam. Komunitas Ahlul Bait terdepan, komunitas pecinta Amirul Mukminin, garda terdepan untuk menjadikan dirinya mengamankan dunia, mengamankan negerinya, mengamankan muqaddasatnya. Dimanapun contoh yang di situ dominan para pecinta Ahlul Bait, mereka di Iran bagaimana berupaya menjaga pertumpahan darah. Mulai zaman kepemimpinan Al-Imam Al-Khomeini, peperangan, perang Teluk, hancur dan lain sebagainya, berupaya terus menjaga jangan sampai ada pertumpahan darah. Akan tetapi Amerika berupaya untuk menggugurkan apa yang ada pada pemerintahan yang baru saja, yaitu Al-Imam Al-Khomeini. Kemudian Irak berkali-kali dicontohkan yang melakukan pengeboman di mana di tempat paling sucinya para madhab Ahlul Bait, yaitu Al-Imam Askariyin, Al-Imam Al-Hadi, Al-Imam Hasan Al-Askari. Mereka para pecinta ini datang ke para marja, para maraji'uddin yang ada di Irak, berikan fatwa kami untuk melakukan pembalasan orang-orang ini. Tidak diberikan fatwa apapun. Akan tetapi siapa yang menjaga darah tersebut? Marja'iyah Rasyidah, kepemimpinan secara bijaksana, siapapun dia, marja Ahlul Bait, baik itu As-Sayyid Ali Al-Khamenei, As-Sayyid Ali Sistani, atau Sada, atau masyayikh semuanya, para marja'iyah Rasyidah, mereka memberikan fatwa wajib jihadul kifayah kepada siapa? Kepada teritorial, kota, negeri yang dominan di dalamnya adalah Ikhwanul Sunnah. Di Mosul, di Tikrit, di sana bagian Shimalul Irak itu bukan orang-orang komunitas Syiah, bukan komunitas pecinta Ahlul Bait. Ketika mereka menduduki, yaitu yang namanya Daesh atau ISIS, baru ketika itu Marja'iyah Rasyidah yang dipimpin oleh Sayyid Ali Sistani mengatakan saat ini wajib untuk melakukan jihad tatawwu'i. Maka berbondong-bondong untuk apa? Menjaga darah dan persatuan Islam. Begitu pula insya Allah bahwasanya saat ini kita gelisah, saat ini kita khawatir dengan diamnya orang-orang apa yang dilakukan rezim pemerintahan transisi ini, dari Bashar Assad kepada sosok yang baru ini, Al-Jawlani, melakukan tindakan yang tidak seharusnya, harusnya menciptakan salam, harusnya merangkul semuanya,
Tapi apa daya, Islam ditunggangi, menunjukkan hakikat aslinya. Dan orang ini baik mau berevolusi bagaimanapun, baik melakukan transisi, transformasi bagaimanapun, tetap kalau baunya begitu, maaf basin, ya tetap akan begitulah keadaannya. Ini orang dulunya adalah Al-Qaeda, masuk ke ISIS, pemimpin di ISIS, melakukan pembunuhan ribuan di Irak. Saat ini memimpin menjadi pusat pemerintahannya, juga melakukan pertumpahan darah yang sama. Sehingga mari kita para pecinta yang ada di sini, yakni yang berdasarkan pemerintahan Republik Islam Republik Indonesia, yakni NKRI Indonesia, Pancasila jaga Indonesia ini untuk tetap Bhinneka Tunggal Ika atas dasar paguyuban bersama dengan handai tolan yang ada. Kita menciptakan assalam, kita menciptakan apa? Sebagai negara yang baik dengan apa? Hidup tenggang rasa tanpa harus sentalan sentilun di sana sini, bahwa kita adalah sama, kita adalah ahlul kiblah yang sama, kita adalah orang-orang yang mengucapkan syahadat, kita melakukan sholat dan puasa. Insya Allah berkat Al-Imam Al-Hasan yang telah sukses melakukan al-hudna, melakukan as-suluh, suluhnya Imam Al-Hasan, perdamaian Imam Al-Hasan. Semoga negeri tercinta ini terjaga dan terus damai, sehingga kita nikmat untuk selalu memberi keadaan menghidupkan acara-acara Ahlul Bait di Nusantara ini, insya Allah. Al-Imam Al-Hasan salawatullahi wasallamuhu alaih, sebagai penutup, bahwa beliau adalah sosok karimun nafs, orang yang begitu mulia jiwanya. Satu kali cerita yang mungkin berkali-kali disampaikan oleh para dai, para ustadz. Beliau ketika berjalan di pedesaan, ada seorang petani. Petani ini lagi membuka makanannya, lewat di situ Al-Imam Al-Hasan sallallahu alaihi. Al-Imam Al-Hasan dengan kehebatannya, dengan haibahnya, para petani ini mengatakan, ya ibn Rasulullah, wahai putra Rasulullah, hala ta'kulu ta'amana, tidakkah engkau memakan makanan kami, mendapatkan kemuliaan kamu duduk bersama kami dan makan makanan kami. Beliau dengan keagungannya turun dari tunggangannya, makan dengan makanan yang sangat sederhana. Para petani tersebut untuk kasar khatir, untuk apa? Tidak mencederai perasaan orang-orang yang minta ini. Beliau makan makanan tersebut sambil senyum dan mengatakan, saat ini aku telah mengiyakan panggilanmu, undanganmu, makanan yang kau sajikan. Esok hari semua dari kalian saya undang untuk datang di sofra Imam Al-Hasan, dalam maidah Imam Al-Hasan, ta'am Imam Al-Hasan, makanannya Abu Muhammad Al-Imam Al-Zaki Al-Mujtaba salawatullahi wasallamuhu alaihi. Datang orang ini keesokan harinya, ajak orang-orang desamu, ajak petani yang lainnya. Dikatakan hampir 40 orang dijamu oleh Al-Imam Al-Hasan, diberikan makanan malad Allah, makanan yang ladhi dan tayyib. Mereka makan sampai sepuasnya. Setelah makan masih diberikan semua yang diinginkannya. Kemudian mereka permisi akan izin untuk meninggalkan rumah Imam Al-Hasan salawatullahi wasallamuhu alaihi. Beliau mempersilahkan. Kemudian mereka mengalir keluar satu persatu. Kemudian di ujung rumah itu, di bagian samping Zawiyatul Suqa, di bagian ujung kampung tersebut, ada seorang yang dalam keadaan kasihan sekali, makanan yang begitu zuhud sekali. Kembali orang ini kepada Al-Imam Al-Hasan, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, kamu izinkan sisa makanan yang masih banyak ini aku ambil untuk aku berikan kepada seseorang. Silahkan ambil. Kemudian Al-Imam Al-Hasan bertanya, siapa gerangan yang tidak kau berikan? Itu ada di pojokan kampung, tidak aku keluar ini. Orang yang keadaannya sangat sederhana sekali, pakaiannya sederhana. Aku dapati makanannya adalah khubsun yabis, yaitu roti yang kering yang dimasukkan ke air. Dikatakan Al-Imam Al-Hasan salawatullahi wasallamuhu alaihi menderaikan air matanya. Beliau tahu yang dimaksud ini siapa, karena itu tempat duduknya yang biasa duduk adalah, beliau tahu persis siapa orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, atadri man huwa, tahukah kamu siapa orang tersebut?
Orang ini mengatakan, aku tidak mengetahui siapa dia, akan tetapi aku hendak memberikan makanan ini. Dzaka abi amirul mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alaihi. Itu ayahku, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya Aba Muhammad, kamu berikan makanan demikian ini. Kenapa ayahmu makan dengan makanan yang begitu sederhana sekali? Beliau mengatakan dengan senyumannya, dengan derayan air mata yang ada di matanya, beliau mengatakan, hada ta'am li dhuyufina. Ini makanan untuk tamu-tamu kami, tapi kami tidak makan makanan ini. Kami makan bi'ar'afil fuqara, makanan yang paling biasa orang-orang fakir makan. Itu yang dimakan oleh ayahku, maulal muwahhidin wa imamil muttaqin salawatullahi wa salamuhu alaihi. Semoga kita berkat Imam Al-Hasan wa abihi wa jaddihi wa ummihi wa banihi. Ya Allah, tsabbit qulubuna, tetapkanlah hati ini untuk selalu cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad, untuk berjuang dengan perjuangan Muhammad wa ali Muhammad, sehingga sanubari kita ini melek bahwa kita sedang dalam kebaikan dan terus kepada kebenaran insyaallah. Ya Rabbal Alamin, Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj wajmi mardana wa mardal mu'minin wal mu'minat wal muqimina lil mahafil hada, yang mendirikan majlis kemuliaan kebahagiaan Imam Al-Hasan, para hadirin, para panitia yang memberikan sumbangsi, taqabbal minhum bi ahsani qabuli, terimalah dengan sebaik-baiknya penerimaanmu, jadikanlah ini dakhira yaumal ma'ad, berikan kebahagiaan kami, kebahagiaan dunia wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli